Sahabat Muslim, sebelum kita membahas tema sedekah lebih dalam, ada sebuah video yang sedang viral yang wajib Anda tonton, yaitu sebuah video sosial eksperimen yang dilakukan YouTuber di Amerika Serikat. Ia berpura-pura bangkrut dan meminta orang di sekitar supermarket untuk menolongnya membayarkan sebuah popok bayi. Sorry, I just got laid off from my job and I need to get these for my daughter. Do you think... Have any cash? I'm sorry. I'm not today. I'm sorry. I just got laid off. Namun banyak yang menolak membantu si YouTuber tersebut dengan berbagai alasan. Hingga ada seorang pria yang dengan murah hati mau membayarkan. Bahkan ia menawarkan apakah masih ada barang yang ia perlukan. You don't think you could help me out and get these for me, could you? Sure, I can get you that one. Yeah. You can get me this? Yeah. Are you sure? Absolutely. I can buy it here. Thank you so much. I gotta grab one more thing, okay? You want to go to the checkout first and then you can... I'll let you go with yours and then I'll finish whatever I'm looking for. You know what? Sepertinya ia memang tidak tahu bahwa agama Islam mengajarkan sedekah dan juga zakat bagi kaum fakir. Nama pria tersebut adalah Muhammad, dan ia pun benar-benar mencerminkan sikap yang dicontohkan Nabi Muhammad. You know what? I'm gonna be honest with you. I really don't need these. Okay. I just wanted to see if you'd help me out, so I got a little present for you. No, it's okay. No, take it. No. Take it, please, Fine. please. I'm good. Thank you. Give it somebody else maybe need it more than me. What's your name? Muhammad. Muhammad. Muhammad, yeah. You're an excellent person, Muhammad. Thank you. Bahkan Muhammad menolak hadiah uang dari sang YouTuber. Malah ia menyuruhnya memberikan pada orang yang lebih membutuhkan. Video ini pun diunggah oleh media sosial terkenal di Amerika Serikat, yaitu The New Wave, dan telah menginspirasi banyak orang di Amerika Serikat. Jika kita kaji lewat suatu hadis yang berbunyi, ada 3 hal yang membawa pada jurang kebinasaan. Yang pertama, sifat pelit yang ditaati. Yang kedua, hawa nafsu yang diikuti. Dan yang ketiga, kekaguman seseorang pada dirinya sendiri. Berarti, sifat kagum pada diri sendirilah yang Rasulullah takutkan terjadi pada umatnya, yakni ketika bersedekah merasa bangga dan kagum pada diri sendiri karena telah bersedekah. Berdasarkan hal tersebut, banyak ulama yang menyembunyikan kedermawanannya agar terhindar dari sifat takabur, ujub dan juga pamer. Sebab hal-hal demikian dapat merusak nilai-nilai keikhlasan dan juga ketulusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, memamerkan sedekah dikhawatirkan menyakiti orang yang diberikan sedekah, karena tidak semua orang menerima kefakiran dirinya. Apalagi kefakiran orang tersebut disebarkan di media sosial dan diketahui semua orang. Perintah untuk tidak menyakiti hati orang yang disedekahi didasarkan pada surat Al-Baqarah ayat 262 yang berbunyi, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, sahabat Muslim, agar tidak menyakiti orang yang disedekahi, mungkin Anda bisa mencoba sedekah dengan cara berikut. Di Arab Saudi, bersedekah air minum lebih utama, karena selain anjuran hadis, di Arab Saudi juga cuacanya sangat panas, sehingga air minum menjadi kebutuhan utama di sana. Oleh karenanya, banyak orang yang bersedekah air minum dengan menaruh kulkas yang berisi air minum, atau dengan memasang dispenser di pinggir jalan perumahan, sehingga siapapun bisa mengambil air tanpa perlu malu. Masya Allah. Nah, sahabat Muslim, untuk lebih jelasnya, mari kita simak pemaparan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala alihi wala wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erik Yusuf akan menjawab pertanyaan antum semua pemirsa Jendela Islam TV1, ya. Ini menarik pertanyaannya. Pertanyaannya beramal di posting, beramal kemudian diposting nih di sosmed. Apakah menginspirasi atau pamer? Ya nggak tahu saya. Kenapa saya nggak tahu? Karena dikembalikan lagi kepada niatnya. Innamal a'malu binniyat, kan begitu, ya. Jadi begini. Tapi ini hemat saya nih, saran. Sebaiknya kebaikan-kebaikan itu posting aja. Posting di sosmed-sosmed, di IG, di FB, di Twitter, dimanapun lah. Sosmed, YouTube, apapun. Itu kebaikan, ayo diposting. Kenapa? Karena agar supaya kalau kita takut permasalahan ria, bayangkan YouTube, sosmed-sosmed akan banyak dengan keburukan.
Ya kan? Karena orang-orang baik takut memposting. Nah, makanya kita posting saja kebaikan-kebaikan, berlatih untuk tidak riya. Itu, catat, berlatih untuk tidak riya. Nah, itu bisa dilatih itu. Jadi setiap ada muncul yang namanya riya, tidak lurus niatnya, istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Luruskan niat. Kenapa? Karena niatnya ingin syiar. Syiar itu apa? Syiar itu mengajak orang-orang untuk melakukan hal yang sama setidaknya atau lebih dari kita. Ya. Jadi kalau ada orang bersedekah 100 juta diposting, Allahu Akbar. Ya Allah, berikanlah hambamu yang tadi bersedekah itu rizki yang berlipat ganda. Nah, nanti dengan doa itu orang-orang lihat, waduh, saya juga mau nih doain seperti ini. Saya punya 150 juta, tambahin tuh. Kan gitu. Wah, jadi insya Allah dunia internet, dunia maya atau metaverse nantinya penuh dengan nilai-nilai kebaikan. Jadi jangan takut, ya. Ria itu challenge, ujian, tantangan kita. Karenanya kita berlatih saja supaya jangan terjebak kepada ria. Nah, acara ini juga ya di-share kemana-mana. Iya, Jendela Islam, wah insya Allah bagus nih. Siapa nih? Ustadz Erik, share kemana-mana. Supaya apa? Mandala ala khairin falau misru ajru fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang mengerjakannya. Coba bayangin, antum yang nyebarin, ada orang yang kemudian melihat, wah, tausiahnya menginspirasi, kemudian orang itu berbuat kebaikan. Jangankan dia yang berbuat kebaikan, kita yang nyebarinya dapat, kameramen yang di sininya dapat, yang bikin programnya dapat, yang nge-share-nya dapat, semua yang berbantunya dapat, yang nyediain minumnya dapat, semua yang nganterinnya, drivernya semua dapat, insya Allah. Dan tidak dikurangi dari pahala yang mengerjakannya. Allahu Akbar. Itulah indahnya yang namanya men-share kebaikan. Ayo, jangan ragu, share kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.